Baik, selamat pagi adik-adik. Hari ini kita akan melanjutkan materi tentang pola bilangan yang telah lalu. Pertemuan yang lalu kita sudah membahas sampai dengan pola segitiga Pascal. Nah, untuk hari ini kita akan melanjutkan ke satu pola bilangan, kemudian kita lanjut kepada barisan bilangan. Mari kita ikuti. Ini adalah pola bilangan yang ketujuh. Pola bilangan seperti ini, ada angka seperti ini ya. 1, 1, 2, 3, 5, 8 dan seterusnya. Ini dapat kita sebut sebagai pola bilangan Fibonacci ya. Bagaimana hal ini bisa disebut pola bilangan Fibonacci dan bagaimana kaitan dengan selisih-selisihnya? Di sini berasal dari beginian anak. Nah, ini kan suku pertama dan suku kedua 1. Suku ketiga itu berasal dari jumlahan suku pertama dan suku kedua. Ini dijumlahkan menjadi suku ketiga. Kemudian untuk mencari suku keempat, suku kedua dan suku ketiga itu dijumlahkan. Hasilnya adalah 3. Untuk mencari suku kelima itu berarti jumlahan dari suku sebelumnya, yaitu 2 dan 3 ini dijumlahkan hasilnya 5 dan seterusnya ya. Kalau kita mau mencari suku setelah 8 ini, berapa nilainya di sini? Berarti kalian tinggal tambahkan 5 dengan 8. 5 tambah 8 berapa? Ya, 13. Betul sekali ya. Jadi di sini hasilnya adalah 13. Itulah pola bilangan Fibonacci ya. Baik anak-anak, kita langsung saja masuk kepada barisan bilangan. Nah, barisan bilangan adalah sekumpulan bilangan yang telah diurutkan menurut aturan tertentu. Nah, UN berarti suku ke N ya. Suku pertama, suku kedua, sampai dengan suku ke N. Ini cara membacanya. Barisan bilangan biasanya ditulis U1, U2, U3 sampai UN. Dengan UN adalah suku ke N ya. Nanti agar kalian terbiasa jangan dibaca UN, bacalah suku ke N. Contoh seperti ini ya. Barisan 0, 2, 4 berarti suku pertamanya 0, suku keduanya 2, suku ketiganya 4. Menambahkan 2 pada suku sebelumnya. Nah, bagaimana cara menentukan suku berikutnya pada suatu barisan bilangan? Contoh ya. Tentukan 3 suku berikutnya dari barisan bilangan 2, 5, 8, 11. Nah, mari kita perhatikan semua. 2, 5, 8, 11. Kalau kita perhatikan, suku pertamanya itu 2, suku keduanya itu 5, suku ketiganya 8, suku empatnya 11. Maka kita dapat mencari yang namanya beda atau selisih ya. Ini selisih dari masing-masing setiap sukunya. Selisihnya adalah 3. Dari mana dapat 3? Nah, kita lihat suku pertama dan suku kedua. 2 ditambah berapa menghasilkan 5 tambah 3 atau sebaliknya. Suku kedua kurangi suku sebelumnya, suku ketiga kurangi suku sebelumnya. Hasilnya adalah 3 sama semua. Jadi kalau kita mau mencari suku berikutnya, kalian tinggal menambahkan 3, 3, 3. Menambahkan 3 saja ya. Namun ada cara cepatnya lagi. Mari kita perhatikan. Nah, ini dia menentukan suku ke N dari suatu barisan bilangan. Ada namanya pola tingkat 1 barisan bilangan
berselisih tetap. Ya, selisih itu maksudnya adalah beda. Ya. Yang kedua, pola tingkat satu barisan bilangan berasio tetap. Rasio yang mana nanti disebut rasio nanti kita akan perhatikan. Berikutnya yang terakhir adalah pola tingkat 2 satu barisan bilangan berselisih tetap. Mari perhatikan. Nah, kita ke sini dulu adik-adik. Pola tingkat 1 satu barisan bilangan berselisih tetap dilambangkan dengan B. Selisih tetap berarti B ini maksudnya adalah beda. Ya. Kalau kita cari seperti ini, maka akan dapat perumusan seperti ini. Tapi di sini kita langsung masuk ke contoh soal saja. Misalkan 1357 selisihnya adalah 2, bedanya adalah 2. Nah, bagaimana caranya menghitungnya? Nah, begini caranya adik-adik. Jadi untuk menghitung suku ke n nya, misalkan ditanya nanti suku ke 100 atau suku ke 1000, ini kita sebenarnya kalau kita rumuskan seperti ini. Tapi kalau Bapak bisa menyampaikan di sini lebih singkatnya, kita dapat seperti ini. Selisihnya kan sama 2 ya. Berarti yang kita simpan di sini adalah 2n gitu saja pertamanya. Dari mana dapat 2 itu dapat dari selisihnya. N itu kita langsung dapatkan 2n gitu saja dulu. Artinya 2 dikali n. N itu adalah maksudnya suku keberapa yang akan kita cari. Misalkan kita mau mencari suku pertama nilainya adalah 1. Nah, selisihnya kan 2n. 2 dikali n, 2 dikali 1 berapa? 2. Nah, suku pertama ini nilainya 1. Bagaimana caranya biar menjadi 1 hasilnya? Berarti 2 dikurang 1, maka kita dapatkan rumus adalah 2n kurang 1 tanpa melibatkan ini. Misalkan untuk mencari suku ketiga, ya, suku ketiga kan 5, 2n, 2 dikali 5 ini kan suku ketiga. 2 dikali 3 berapa? 6. 6 kurang 1, 5. Jadi kalau mencari suku ke 100, kalian tinggal mencari 2 dikali 100 berapa? 200 kurang 1, 199. Begitu anak-anak. Jadi rumusnya kita bisa buat sendiri-sendiri. Jadi tidak berpatokan dengan ini. Kalau nanti selisihnya di sini beda, bukan 2, misalkan 3, berarti nanti kita berangkat dari 3n, bukan dari 2n. Misalkan ada soal seperti ini, misalkan 1, seandainya ini bukan 3 ya, seandainya ini adalah 1, 4, 7, misalkan gitu, selisihnya kan adalah 3, maka kita berangkat dari 3n. Suku pertama itu bernilai 1, 3 dikali n, n nya suku pertama, 3 dikali 1, 3 dikurang berapa biar jadi 1? 3 dikurang 2, berarti rumusnya adalah 3n kurang 2. Nanti kalau seandainya di sini polanya 1, 4, 7 ya, jadi begitu ya adik-adik. Kita bisa ini itu kita bisa buat sendiri ya, tidak tergantung. Begitu, mari kita lanjut ke berikutnya. Berikutnya kita masuk pada rasio. Ya, kita masuk pada rasio. Nah, kalau rasio itu ini. Rasio itu adalah perkaliannya. Ya. Rasio itu adalah perkalian. Rasionya di sini berapa? 10. Dari mana dapat 10? Hasil kalinya ini 1, 10, 100, semua perkaliannya sama, kali 10 kali 10 kali 10. Maka jika kalian ingin mencari suku berikutnya ya, jika kalian ingin mencari suku berikutnya, sama seperti pada bola bilangan Pascal di sini, kita berangkat pada rasio yang sama. Rasionya itu adalah 10. Ini suku pertama, suku kedua, suku ketiga, suku keempat.
Jadi jika kalian ingin mencari suku-suku berikutnya, kalian tinggal menggunakan rasio ini dipangkatkan n kurang 1. Atau mudahnya begini adik-adik, jika kalian ditanyakan carilah suku pertama pada pola ini, nah pola ini kan memiliki rasio yang tetap. Jadi jika kalian mencari suku pertama, pangkatnya 0. Jika kalian mencari suku kedua, pangkatnya 1. Jadi setiap pangkatnya itu kurangin 1 dari sukunya. Jadi misalkan ini kan 100 itu kan suku ketiga. Berarti kalau kita mencari suku ketiga ini, seandainya kita tidak tahu jawabannya ini 100, berarti kita akan menggunakan 10 pangkat 3 kurang 1. Kenapa 3? Karena kita mencari suku ketiga ya. Jadi kurang 1, hasilnya adalah 2. Jadi 10 kuadrat 10 pangkat 2 itu berapa? 100. Jadi seperti itu adik-adik. Jadi kalau ini seandainya kita mencari suku ke 5-nya, berarti 10 pangkat 4, bukan pangkat 5. Kurangi 1 pangkatnya ya. Misalkan kita mencari suku ke 10, berarti 10 pangkat 9, bukan 10 pangkat 10. Kurangi 1 setiap pangkatnya. Jadi begitu adik-adik ya. Nah, untuk hari ini kita belajar sampai di sini dulu ya. Setelah ini kita masuk pada latihan soal untuk kita lebih memahami lagi tentang pola-pola bilangan ini, terutama pada menentukan barisan bilangan. Setelah ini kita lanjut pada latihan soal.